Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Gita Putri Iswari, kelas 6A Pendidikan Biologi dengan NIM 1813041017. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang letal konsentrasi. Jadi, yuk simak videonya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama ada landasan teori, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada prosedur kerja, dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Subbab pertama yaitu landasan teori. Nah, organisme dapat bertahan hidup dan dapat bereproduksi mencerminkan keseluruhan toleransinya terhadap seluruh kumpulan variabel lingkungan yang dihadapi organisme tersebut. Adaptasi dapat berupa respon suatu organisme baik dari segi morfologi, fisiologis, maupun tingkah laku. Selanjutnya ada LC50 atau Median Lethal Concentration, yaitu konsentrasi yang menyebabkan kematian sebanyak 50% dari organisme uji yang dapat diestimasi dengan grafik dan perhitungan pada suatu waktu pengamatan tertentu. Misalnya LC50 48 jam, LC50 96 jam sampai dengan waktu hidup hewan uji. Selanjutnya subbab kedua yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum letal konsentrasi ini yaitu ada alatnya ada 4 wadah plastik, yang kedua ada 1 sendok teh, kemudian bahannya ada 12 ekor ikan platikomet, yang kemudian garam dapur, dan yang ketiga air PDAM yang sudah didiamkan selama semalam. Selanjutnya prosedur kerja dari praktikum letal konsentrasi pada hewan. Yang pertama, isilah wadah plastik dengan air sebanyak kurang lebih 250 ml. Yang kedua, masukkan ikan di masing-masing wadah sebanyak 3 ekor ikan, kemudian amati tingkah laku ikan. Yang ketiga, tambahkan secara bertahap setiap 1 menit sekali 1 sendok teh atau 4,8 gram garam dapur. Yang keempat, lakukan perlakuan sampai 50% ikan mati yang dihitung dari semua gelas yang ada. Yang kelima, amati tingkah laku ikan setelah penambahan konsentrasi garam seperti lendir, gerakan operkulum, aktif berenang, dan lain-lain. Amati sampai ikan mati mencapai 50%. Dan yang terakhir, buatlah tabel pengamatan berdasarkan percobaan di atas. Selanjutnya subbab yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Nah, hasil. Nah, pada bagian sebelah kiri merupakan penambahan garam sebanyak 1 sendok teh pertama kali, di mana respon ikan yang pertama, aktivitas renang, pergerakan operkulum ikan masih normal, tidak terdapat lendir, serta tidak ada ikan yang mati. Kemudian pada bagian kanan merupakan penambahan garam pada menit kedua. Ikan mengalami perubahan pada aktivitas berenang dan pergerakan operkulum yang semakin cepat. Nah, pada penambahan garam ketiga, kemudian pada penambahan garam pada menit ketiga, ikan lebih aktif berenang. Pergerakan operkulumnya lebih cepat dan mulai mengangkat wajah dan menabrak pinggir wadah yang dipergunakan. Tingkah laku ikan pada sendokan ketiga kali ini diduga karena mengalami kepanikan akan perubahan suasana air yang tiba-tiba. Pergerakan operkulum yang lebih cepat juga terjadi karena kadar oksigen dalam air menurun, sehingga salinitas air sehingga laju respirasi meningkat dan gerakan membuka dan menutup operkulum juga meningkat. Nah, dalam salinitas yang tinggi, tingkat oksigen dalam air menjadi semakin rendah karena banyaknya ion terlarut yang ada di dalam air. Ikan kemudian akan semakin banyak melakukan respirasi, yaitu membuka tutup insangnya untuk mendapatkan oksigen guna metabolisme tubuh. Semakin sedikit kadar oksigen pada air, maka ikan akan sulit bernapas dan ikan akan mengalami kekurangan oksigen untuk proses respirasi yang akhirnya ikan mencapai ambang batas kemampuan adaptasinya. Selanjutnya pada bagian kanan merupakan penambahan garam keempat, ikan mulai mengeluarkan lendir serta terdapat 3 ekor ikan yang mati. Kemudian pada sebelah kiri merupakan penambahan garam kelima, di mana aktivitas renang dan pergerakan operkulum ikan mulai melambat. Penambahan garam
keenam, di bagian kanan, ikan mati bertambah menjadi 5 ekor. Serta aktivitas renang, pergerakan operkulum ikan melambat. Pada penambahan garam ketujuh, pergerakan aktivitas renang dan operkulum ikan semakin melambat. Disebabkan karena energi ikan terkuras akibat meningkatnya salinitas air. Nah, perubahan salinitas ini menyebabkan terjadinya proses osmoregulasi yang akan mengakibatkan pula terjadinya peningkatan kebutuhan energi dari ikan. Dan yang terakhir merupakan penambahan garam ke-8 yang terdapat pada sebelah kanan. Terdapat penambahan ikan mati sebanyak 2 ekor, sehingga total ikan mati setelah penambahan garam sebanyak 8 kali, yaitu 7 ekor, di mana sudah 50% dari jumlah keseluruhan ikan mati. Di mana 50% ikan yang digunakan sebagai percobaan mati pada penambahan 8 kali sendok teh garam dengan setara 38,4 gram garam. Nah, itu tadi penjelasan tentang praktikum letter konsentrasi yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam pembuatan video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.